Pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Palang Merah Indonesia terkait bantuan logistik dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh. Ketua Umum APindo, Sinta Kamdani, mengungkapkan keprihatinan dunia usaha atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Palang Merah Indonesia terkait bantuan logistik dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh. Ketua Umum APindo, Sinta Kamdani, menyampaikan keprihatinan dunia usaha atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan, APindo mendorong aktif pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang terdampak. Menurut Sinta, penyaluran bantuan akan lebih efektif jika dilakukan melalui organisasi yang telah memiliki jaringan dan sumber daya di lapangan. Ini sudah mulai, namun kami sadar bahwa memang masih banyak kebutuhan dari teman-teman nanti di lapangan. Jadi mungkin MOU yang akan ditandatangani pada hari ini, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar MOU, ini juga bukan suatu akhir ya, ini baru awal dari bagaimana kita bisa membangun sebuah kerangka kolaborasi yang jelas dan bertanggung jawab, juga penggalangan serta penyaluran bantuan kebencanaan dari dunia usaha. Jadi kami merasa memang pentingnya bersama PMI ini karena pertanggungjawabannya, karena kami kan juga nanti memobilisasi penggalangan dana bantuan dari para pelaku usaha, tentunya perlu pertanggungjawaban. Oleh karenanya PMI adalah institusi yang paling tepat untuk kita juga nanti accountable terhadap para pemberi bantuan. MOU ini juga secara khusus membuka. Sementara itu, Ketua Umum PMI Yusuf Kala menjelaskan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui 3 tahap, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, fokusnya adalah penyediaan makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta tempat penampungan. Banjir ke mesin-mesin di sana, sehingga tidak produksi. Rata-rata daerah itu air itu hanya berfungsi 16%, karena penuh lumpur. Nah, karena itu ditambah lagi sekarang ini harus pembersihan. Karena itu kita punya program besar mulai minggu ini, ya pembersihan untuk kembali ke rumah. Karena kalau kembali ke rumah, mereka bisa hidup lebih wajar. Tapi punya lagi, listrik semua rusak, peralatan dapur habis. Jadi kita supply sekarang, saya bicara dengan Sofian, yang 50.000 kompor listrik. Kita baru kirim 15.000, masih kita butuh lagi 30.000 kompor listrik. Kompor gas, maaf. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.